Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan semoga semua urusan dilancarkan, amin. Bertemu lagi dengan saya Fitra Aditya Prayagi di channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit cerita, berbagi cerita, sharing, dan berbagi pengalaman saja tentang kejadian yang saya rasakan dan yang saya alami pada saat kemarin pulang dari San Mori di tanggal 8 Januari 2023. Jadi kemarin itu setelah jadi video ini adalah sambungan dari episode 2 dari San Mori yang ini. Nah, jadi saat pulang San Mori itu karena saya ketinggalan dengan rombongan yang lain karena CC-nya ambiar itu paling di bawah dari teman-teman yang lain, dan trek lurus di jalan gor, jadi saya tertinggal sendiri di belakang. Dan di situ sebelum pergi itu kami memutuskan bahwa titik bubar kami adalah di ujung gor. Jadi setelah keluar dari gor, saya memutuskan untuk kembali ke rumah yang ada di kota. Jadi saat pulang itu saya memutuskan ikut jalan memotong agar lebih dekat. Dan di situ juga pemukiman padat. Nah, di situ kecepatan yang saya pakai saat itu adalah sekitar 35 sampai 40 km per jam. Karena di situ pemukiman padat, jadi tidak bisa terlalu laju atau terlalu ngebut. Jadi saya di situ santai-santai saja, dan ada sedikit eksiden atau saya di situ mengalami crash atau kecelakaan, yang mana tragedi kejadiannya itu yang akan saya ceritakan ini adalah sudut pandang yang saya alami. Insya Allah tidak akan saya tambah dan saya kurang. Jadi apa yang saya alami pada saat kejadian tersebut berlangsung. Jadi pada saat itu saya seperti biasa dari jalur kiri. Lalu ada 3 orang, satu motor. Jadi mereka ini dalam kondisi, kalau di sini dinamakan pacel. Jadi pacel itu satu motor 3 orang, dan 3 orang ini dalam posisi tidak memakai helm dan masih anak sekolah katanya. Nah, jadi dan yang membawa motor ini adalah seorang perempuan. Jadi pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa mereka bertiga ini ingin memotong jalan, dan lampu sen yang mereka nyalakan itu tidak terlalu nampak karena mereka sudah di tengah jalan. Dan kondisi saat itu saya berjalan santai, dan saya tidak menduga bahwa mereka bertiga itu akan memotong jalan. Tiba-tiba mereka sudah di tengah jalan, dan kemungkinan besar yang membawa ini atau sang perempuan ini melihat saya dan terkejut,
lalu dia itu ngerem mendadak, dan yang saya rasakan mereka itu kayak berhenti di tengah jalan begitu. Jadi karena saya tidak siap untuk berhenti, jadi mau tidak mau eksiden itu terjadi. Jadi saya menabrak mereka, dan yang saya bingungkan di situ adalah saat saya sudah menabrak mereka dengan tidak sengaja, dan saya tidak tahu kalau mereka itu ingin memotong jalan, sudah ketabrak. Perempuan ini yang membawa motor ini langsung bersuara bahwa saya itu mentang-mentang bawa motor besar. Padahal statementnya kan tidak seperti itu, bahwa hal tersebut adalah hal yang saya tidak inginkan juga, dan sesuatu yang tidak saya sengaja. Dan mereka juga memotong jalan itu secara tiba-tiba, dan karena kemungkinan dia perempuan dan melihat saya sudah di sampingnya, lalu mereka merem mendadak dan berhenti di tengah jalan. Jadi eksiden tersebut tidak bisa terelakkan kembali. Lalu setelah itu saya mendirikan ambyar, setelah itu mendirikan motornya mereka dan meminggirkan mereka. Dan tidak lama kemudian banyak masyarakat tersebut yang menghampiri kami. Nah, di situ pemikiran saya sudah mau apa-apakan di situ, karena wilayah tersebut adalah salah satu wilayah yang sedikit rawan, dan alhamdulillah saya tidak diapa-apakan di situ. Masyarakat di situ juga alhamdulillah masih tenang, sabar, dan saya sudah jelaskan dari sisi saya dan sudut pandang saya. Dan yang saya sayangkan kembali, banyak orang-orang atau masyarakat di situ yang tidak tahu kejadian aslinya, lalu mereka merekayasa cerita-cerita dan melebihkan cerita. Jadi ada yang bilang kalau saya itu laju kencang, padahal saya itu belum melewati wilayah yang mereka tinggali atau pada saat mereka ada di situ. Jadi mereka tahu dari mana kalau saya laju atau tidak, padahal saya belum melintas di mukanya mereka. Oke. Jadi itu yang saya sangat sayangkan. Dan langsung banyak yang mengarang cerita bahwa lokasi itu adalah banyak abdi negara yang tinggal di situ. Jadi bagaimana, kayak ditakut-takuti begitu. Lo terobos aja lah anjing, begini doang lo menakut. Basah. Jagoan nggak takut basah dia. Jadi tapi saya di situ masih tenang-tenang. Saya juga tidak panik karena kondisi ambyar tidak parah, dan 3 orang anak ini juga tidak apa-apa, hanya sedikit shock saja, dan sudah dikasih minum air putih biar mereka agak sedikit tenang. Dan motor yang mereka bawa itu adalah motor Muji, dan hanya bodi mukanya saja yang hancur.
Jadi setelah itu saya memperbaiki motor mereka, memasang bodi, dan bodinya itu ternyata sudah lapuk karena mungkin kena panas hujan begitu. Jadi kondisi bodinya sudah lapuk. Jadi hanya saya pasang. Setelah itu ibunya datang. Nah, pada saat ibunya datang, dia mengecek anaknya terlebih dahulu. Setelah itu dia pergi ke saya untuk melihat motornya, bahwa motornya masih dalam keadaan aman. Cuma bodinya saja yang cuma bodi muka yang hancur. Nggak hancur sih, cuma tercabu begitu. Jadi masih gampang untuk dipasang ulang. Setelah itu ibunya cerita kepada saya bahwa orang yang menginformasikan kepada dia bahwa anaknya itu celaka atau ada eksiden di jalan, itu orang yang menginformasikan kepada dia mengatakan bahwa anaknya itu sudah luka parah dan motornya sudah hancur. Jadi saya pikir di situ, kenapa harus dilebih-lebihkan dan mengapa harus membuat orang itu panik dengan keadaan yang seperti itu? Ini orang mendapatkan musibah bukan bukan ditenangkan, ini tambah bikin panik, bikin takut. Saya merasa kasihan kepada ibunya. Ibunya itu datang dengan keadaan yang panik. Katanya dia itu sedang memasak, dan tidak lama kemudian salah satu teman saya dari San Morivan Gorontalo itu datang, dan alhamdulillah di situ saya sudah lebih tenang karena sudah ada teman yang datang. Dan setelah saya memperbaiki motornya dan saya memberikan sedikit uang untuk merawat atau baurut begitu ketiga anak ini. Jadi ambiar itu dalam di bodi itu tidak lecet sama sekali. Kalaupun saya itu laju, kemungkinan besar ambiar bodinya akan lecet karena jika saya laju, dan mungkin 3 orang itu sudah terpental entah kemana. Karena ini saya tidak laju karena kondisi saat itu saya riding santai, dan saya juga biasa lewat situ, dan saya tahu di situ bahwa di situ adalah pemukiman padat. Jadi saya tahu lokasi di mana saya bisa tes lari ambiar atau dalam kecepatan tinggi, dan mana tempat di mana saya tidak bisa dalam kondisi kecepatan tinggi. Nah, setelah itu saya memberikan sedikit uang untuk urut ketiga anak itu, karena kebiasaan di sini itu jika setelah jatuh itu badannya itu kan sakit-sakit, itu harus diurut begitu. Jadi setelah saya memberikan sedikit uang dan motornya juga sudah selesai, saya itu pulang ke rumah dan dalam kondisi tidak ada uang. Padahal di situ uang baru disalurkan dari kampus dan langsung habis begitu saja. Untung masih ada sedikit rezeki
agar saya bisa memperbaiki ambiar. Jadi untuk episode memperbaiki ambiar tayang di episode selanjutnya. Jadi apa saja kerusakan dari ambiar dan bagaimana memperbaikinya dan berapa biaya servisnya dan di mana saya servis itu akan saya ceritakan semua di episode selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika ribut, mohon maaf jika saya cuma seperti ini karena kita sekarang berada di belakang rumah sedang santai-santai dan saya hanya ingin sharing kepada teman-teman semua dan ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua, berbagi pengalaman begitulah. Jadi intinya itu jika kita tidak tahu suatu kisah, masalah atau kejadian, cari tahu terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa yang kita tidak tahu atau apa yang kita tidak mengerti kepada orang yang lebih tidak mengerti. Takutnya orang lain bisa menjadi korban lebih parah. Itu jatuhnya ke fitnah. Jadi atau mengarang-arang cerita atau hoax begitu. Jadi sebelum menginformasikan atau membagikan informasi kepada orang lain, sebaiknya pilah dan pilih mana cerita yang baik untuk disalurkan kepada orang dan kuasai betul-betul apa yang Anda ingin salurkan kepada orang lain agar orang lain tidak menjadi korban dan orang lain tidak dirugikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Jika teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika ada saran, kritikan, dan masukan, itu ayam, itu silakan komen di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu di skip, tonton video saya yang ini karena tidak kalah seru, menarik, dan menghibur pastinya.